Wahai hamba Allah, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar bertakwa. Bertakwa di sini dalam artian mencegah diri kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarangnya. Karena pada umumnya kehidupan kita ini dibolehkan. Apapun di atas dunia ini dibolehkan. Sampai datang wahyu dari Allah melalui Rasulnya untuk melarang hal-hal tertentu dalam kehidupan manusia dan tidak boleh dilanggar. Karena kehidupan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memiliki aturan yang harus diikuti oleh seluruh manusia. Peraturan pertama yang untuk manusia itu kapan? Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, jangan mendekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Itu aturan Allah ketika Nabi Adam di surga bersama Siti Hawa. Tapi ketika itu dilanggar, akhirnya turun ke dunia sebagai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Baik, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya malam ini yang akan menyampaikan itu adalah Ustaz Nawazir Mukhtar. Tapi karena beliau didatangi tamu dari jauh dan itu mendadak, akhirnya beliau tidak sempat hadir bersama kita. Tentunya antum senang kalau Ustaz Nawazir di sini kan? Berarti antum kangen sama beliau. Bagus. Jadi kalau antum kangen sama beliau seperti putri-putri yang kangen sama bapaknya. Dan ketika seorang putri kangen kepada bapaknya, yang dirindukan itu adalah nasihat dan perlindungan, penjagaan. Karena Ustaz Nawazir sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasir, beliau adalah pimpinan, maka beliau adalah bapak antum yang diserahi amanat oleh orang tua antum untuk menjaga antum dengan sebaik-baiknya. Maka karena bersyukur antum masih merindukan beliau, insyaallah pada lain waktu beliau akan hadir bersama kita di tempat yang berbahagia ini. Kenapa Anda menggantikan? Karena Ustaz Zulfadli yang menyuruh. Ustaz Zulfadli bilang antum saja yang ngomong. Artinya Anda menggantikan beliau kan.
biasanya yang menggantikan itu tidak lebih baik daripada yang digantikan. Yang menggantikan itu tidak lebih baik daripada yang digantikan. Ban serap kata Sa'dul. Tapi paling tidak mudah-mudahan antum mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan nanti. Santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum bangga enggak jadi anak perempuan? Kenapa antum bangga jadi anak perempuan? Ada yang nggak berani ke depan? Hah? Ada? Siapa? Mau ke depan? Mau ke depan? Sini, sini. Pertama, ikrar. Tahu artinya ikrar? Ikrar itu adalah pernyataan tegas. Saya bangga jadi anak perempuan. Itu ikrar. Karena kalau nggak bangga itu melawan kodrat. Setelah itu sampaikan kenapa. Coba. Anak bangga jadi anak perempuan. Karena satu, semua nama pasti Indonesia itu punya ibu kota, nggak punya bapak kota. Bandingkan cowok dengan perempuan, pasti perempuan yang benar. Perempuan itu selalu nomor satu, laki-laki yang bawah apa? Terima kasih atas keberaniannya. Dan Ustaz apresiasi sekali karena orang yang tampil ke depan itu untuk berbicara itu dia mempunyai pikiran yang luas. Dan anak kira tadi alasannya cuma satu, tapi rupanya pakai poin-poin. 1, 2, 3, 4. Biasanya yang merincikan seperti itu adalah doktor atau profesor. Kita doakan nanti beliau ini sampai menempuh jenjang pendidikan tertinggi di akademik. Baik. Oke. Antum bangga sebagai perempuan, rasa bangga itu patut disyukuri. Kenapa? Rasa bangga itu adalah motivasi dalam menjalani hidup. Orang yang tidak memiliki rasa bangga pada dirinya sendiri, artinya dia tidak mengakui kelebihan yang ada pada dirinya. Ketika seseorang tidak mengetahui kelebihan yang ada di dirinya, maka dia gampang putus asa, gampang sedih,
Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ditonjolkan dari dirinya. Dan dia merasa minder ketika menjalankan kehidupan bersama yang lain. Dia akan selalu dihina atau direndahkan atau lain sebagainya. Maka rasa bangga itu penting. Dan rasa bangga ini terkait dengan kodrat antum, takdir antum yang dilahirkan ke dunia. Tidak ada yang bisa merubah takdir seseorang lahir sebagai perempuan. Tidak ada. Protes setelah lahir, tidak bisa. Pas lahir, tahu-tahu lahir ke dunia, nah, kok saya perempuan ya? Tidak bisa seperti itu. Atau menyesali ketika dia sudah mulai bisa berpikir, kenapa saya harus lahir sebagai perempuan? Maka perlu dicatat di sini, bangga itu penting, bukan berarti sombong ya. Bangga itu bukan berarti sombong. Bangga itu adalah ketahui apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki. Setelah itu laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Selanjutnya saya ingin sampaikan, kenapa antum harus bangga sebagai anak perempuan? Karena Rasulullah pernah memiliki anak perempuan. Siapa anak perempuan Rasulullah yang terkenal? Tahu nggak ketika Fatimah lahir, beliau itu sangat senang luar biasa, merasa bahagia. Lalu ketika mengangkat Fatimah, Rasulullah berkata, raihanatun asyummuha, raihanatun asyummuha, saya mencium bau surga. Kenapa tertawa di belakang? Saya mencium bau surga. Warizquha 'ala Allah. Raihanatun asyumuha warizquha 'ala Allah. Dan rizkinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda nggak tahu apakah antum ketika dilahirkan bapak antum tahu nggak yang seperti ini? Rasanya enggak. Tapi ketika Nabi seperti itu, Nabi sudah mengucapkan doa ketika itu. Yang pertama, beliau gembira sekali dengan kehadiran anak perempuan, sampai memuji Fatimah dengan sebegitunya. Selanjutnya Rasulullah mendoakannya semoga Fatimah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau bangganya cuma sekedar ibu kota, sekedar hari ibu, atau yang sekedar warisan, itu semuanya dunia. Ada yang lebih penting daripada itu. Apa? Penghargaan Rasulullah kepada anak perempuan. Oke. Pada kesempatan ini Ustaz ingin menyampaikan tentang keutamaan anak perempuan.
dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ada seorang wanita masuk ke tempatku dan bersamanya ada 2 anak perempuan. Pernah dengar di sini? Tidak, saya sampaikan. Ada seorang wanita masuk ke tempatku dan bersamanya ada 2 anak gadisnya. Wanita itu meminta sesuatu, tetapi aku tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma saja. Jadi datang 2 perempuan ke Aisyah bersama 2 anak perempuan, meminta sesuatu. Tidak ada yang bisa diberikan oleh Aisyah kecuali hanya 1 biji kurma. Lalu aku memberikan kepadanya. Kemudian wanita tadi membaginya menjadi 2. 1 biji kurma dibagi 2 bagian. Untuk siapa? Untuk kedua anak perempuan ini. Sedangkan dia sendiri tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut. Setelah itu dia berdiri lalu keluar. Kemudian Nabi SAW masuk ke tempatku. Nabi datang ketemu sama Aisyah. Lalu saya ceritakanlah hal yang tadi terjadi kepada beliau. Nabi SAW pun bersabda, barang siapa yang diberi cobaan sesuatu karena anak-anak perempuan seperti itu, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Sampai ke akhirat ya omongan kita. Kalau tadi sebatas dunia, ini sampai ke akhirat. Siapa yang ngomong tadi? Rasulullah SAW. Lalu di hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saya didatangi oleh seorang perempuan miskin yang membuat kedua anak gadisnya. Lalu saya memberi makanan kepada mereka berupa 3 buah kurma. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu kepada 2 anaknya, dan sebuah lagi diangkat lagi ke mulutnya. Namun kedua anak itu meminta kurma yang hendak dimakan oleh ibu itu. Berarti habis sama anaknya. 3 kurma dikasih 2, habis sama anak, pas mau diangkat. Namun kedua anak itu meminta kurma yang hendak dimakannya tersebut. Kemudian wanita tadi memotong buah kurma yang hendak dimakannya itu menjadi 2 bagian dan diberikan kepada 2 anak perempuannya. Ini kasih sayang ibu. Benar-benar. Istilahnya anak perempuan itu memang harus dikasihani, harus disayangi, dikasihani. Keadaan itu membuat saya takjub. Ini kata Aisyah. Keadaan wanita itu membuat saya takjub. Maka saya beritahukan perihal wanita itu kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu masuk surga karena perbuatannya, atau akan dibebaskan juga dari siksa api neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 2630. Hadis sahih. Sekarang antum bisa simpulkan kenapa antum itu memang berharga. Artinya antum bisa menjadi penyelamat orang tua antum dari siksa api neraka.
Gara-gara apa? Kasih sayang saja. Antum disayangi sama bapak antum, disayangi sama ibu antum, didahulukan dalam hal kebutuhan primer, makan, pakaian. Itu apa yang akan diraih oleh orang tua antum nanti? Terbebas dari siksa api neraka. Gara-gara siapa? Gara-gara keberadaan antum di tengah keluarga antum. Bayangkan kalau di tengah keluarga itu tidak ada anak perempuan sama sekali. Ibu, kalau di sini terkait dengan hadis, nanti ada pula nanti keutamaan anak laki-laki. Tapi yang jelas sekarang ini antum harus tahu keutamaan antum. Oke. Kalau ada dari hadis Rasulullah menyatakan seperti itu, berarti itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Kita harus memahami inilah ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu apa alasannya? Kenapa sampai Islam lebih perhatian pada pendidikan anak perempuan? Jadi antum tuh dalam Islam lebih diperhatikan daripada anak laki-laki. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ada sebagian orang yang kurang suka dengan anak perempuan. Ada sebagian orang tidak suka sama anak perempuan. Perempuan. Siapa nanti yang nolong saya kerja, kata bapak. Siapa nanti yang mau jadikan nafkah? Misalnya, perempuan apa sih yang bisa diandalkan? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Sifat yang pasti akan dimiliki oleh perempuan itu adalah sifat manja. Kalau manja itu kadang-kadang malas kerja. Nah, jadi gimana? Apa yang mau diharapkan dari perempuan? Makanya di zaman jahiliyah dulu, mendapatkan anak perempuan itu adalah sebuah aib yang besar. Sampai-sampai di zaman Umar bin Khattab saja, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena malu. Kita tahu Umar itu gentleman kan, dia kuat, dia itu laki-laki yang sebenarnya. Nah, maksudnya perkasa, sampai orang pun takut. Orang kafir Quraisy saja takut. Sampai ketika hijrah saja orang, Rasulullah sama Abu Bakar saja hijrah ke Madinah keadaan dengan sembunyi-sembunyi. Ini beliau terang-terangan, saya mau hijrah sambil angkat pedang. Siapa yang mau melarang saya? Ayo duel, sini kamu. Tidak ada yang berani. Jadi itu ketika beliau sudah masuk Islam. Tapi sebelumnya saking kerasnya beliau, hal yang memalukan bagi Umar bin Khattab dengan gambaran laki-laki seperti beliau itu mempunyai anak perempuan. Jadi gimana? Dikuburkan hidup-hidup. Maka kenapa Islam itu lebih mengutamakan pendidikan anak perempuan dibanding laki-laki? Karena banyak orang yang tidak suka dengan kelahiran anak perempuan. Itulah mengapa sampai dalam hadis ini dikaji, anak perempuan itu adalah ujian. Ingat, perhatikan baik-baik. Anak perempuan adalah ujian, karena umumnya banyak yang tidak suka. Sebagaimana yang diterangkan pula mengenai keadaan orang musyrik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58,
wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu, dan apabila seorang dari mereka itu diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, mukanya menjadi merah padam, hitam di sini. Dhalla wajhuhu, kemarahnya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhib, dan dia sangat marah. Inilah gambaran Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Oke. Kedua, kenapa anak perempuan ini lebih diutamakan dalam pendidikannya? Karena nafkah yang diberikan kepada perempuan itu lebih banyak. Kebutuhan perempuan lebih banyak tak? Lihat sajalah di brosur PPM Diniyah Pasir. Mana yang lebih banyak bayarannya? Untuk laki-laki atau anak perempuan? Untuk perempuan. Jadi kalau bapak yang tidak mengerti dengan keutamaan anak perempuan, dia akan berpikir banyak, aduh, keluar lagi duit saya. Bedanya, antum berapa buah beda ada di lemari itu? Tiga. Karena perempuan tuh pengen cantik kan, kalau bisa mukanya mulus. Tidak masalah, itu bagus. Kenapa? Karena kecantikan itu bisa diusahakan. Ini tidak ada orang, kamu udah cantik, saya udah jelek. Tidak bisa seperti itu. Kecantikan itu bisa diusahakan. Jadi nafkah yang diberikan kepada anak perempuan itu lebih banyak. Mukenah itu. Nah, kalau laki-laki apa? Sarung ini. Tambah kopiah. Itu mukenah itu berapa harganya satu lembar? 1.500.000. Ya. Banyak duitnya perempuannya. Nah, makanya ini adalah ujian. Sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi tadi apa? Barang siapa yang diberi cobaan, nih cobaan ya antum nih. Kata Nabi apa di sini? Barang siapa man ibtuliya minal banat, siapa yang diuji dengan keberadaan anak perempuan tengah keluarganya, maka dia akan, dan dia berbuat baik, mendidiknya dengan baik, maka akan menjadikan pencegah dari dia dari api, untuk dia dari api neraka. Oke. Yang ketiga, mendidik anak perempuan itu lebih susah. Dan anak sudah buktikan. Apakah itu anak-anak sendiri atau antum? Disuruh begini beda. Disuruh datang ke mahkamah, tidak ada yang datang. Berapa kali itu? Harus sabar antum. Sampai anda tunggu di sana jam 10. Itu mahkamah apa itu sampai jam 10? Sampai jam setengah 11. Artinya apa? Mengatur perempuan itu susah. Karena memang perempuan itu kan, kata Nabi itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dipaksakan untuk diluruskan, patah dia. Jadi seperti itu kenyataan antum sebagai anak perempuan.
Maka memang mendidik anak perempuan itu lebih susah, butuh kesabaran. Tidak bisa itu bapak itu keras-keras, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak bisa. Jadi memang ditunggu dulu perubahannya sedikit demi sedikit. Nah. Oke. Selanjutnya, ini perhatikan baik-baik. Kenapa Islam sangat memperhatikan pendidikan anak perempuan? Pendidikan yang baik pada anak perempuan akan membuat mereka mewariskan didikan tersebut pada anak-anaknya nanti. Ini kayak gini nih sekarang nih. Besok udah gendong anak. Sekarang kelas 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 2, 4, 5, 6, 7 6. Kuliah 7, 8, 9, 10 tahun lagi bisa jadi. Ada mengeluh lama sekali, boleh dipercepat. Aisyah saja dinikahi oleh Nabi pada umur berapa? 9 tahun. Boleh antum sekarang itu boleh. Biar nanti fokus belajarnya. Gak ada mikirin itu lagi. Ada yang mau? Antum sekarang bilang gak mau, tapi diam-diam melakukan itu. Ya, oke. Nah, kalau antum bilang gak mau, berarti apa yang antum pikirkan? Anak sekarang masih belajar, dan untuk menjalani masa itu saya harus memiliki bekal yang cukup, ilmu yang cukup, pengetahuan yang cukup, kesabaran yang cukup, mental yang cukup. Semuanya harus cukup. Makanya ketika memulai hal itu, hidup baru, itu harus dengan apa? Ikatan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan baik-baik ini, Ustaz serius. Dengarkan baik-baik. Ketika memulai yang seperti itu, harus dimulai dengan ikatan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad. Akad itu kan ikatan. Ini kenapa masih ada di antara kita yang membuat ikatan sendiri, dan itu pasti didalangi oleh setan. Pasti. Kenapa? Karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Karena takut ketahuan. Jadi sesuatu yang ditakuti ketahuannya itu apa? Dosa. Sesuatu yang ditakuti ketahuannya itu oleh manusia itu apa? Dosa. Makanya kan sesuatu al-ithmu itu mahaka bin nafs. Sesuatu yang apanya? Yang merasa enggak enak
dalam hati sebenarnya melakukan. Wa yakhafu an yattali'a 'alaihin nas, dan dia takut hal ini tersebar di depan orang banyak. Jadi kalau itu memang tidak wajar, kenapa itu masih dilakukan? Oke. Jadi gini, pendidikan yang baik pada anak perempuan akan membuat mereka mewariskan didikan tersebut pada anak-anaknya. Coba kalau seandainya gini, proses yang dilakukan itu menyalahi syariat. Besok ketika dia punya anak, dia merasa tegas tidak ketika melarang anaknya melakukan tersebut? Merasa tegas tidak? Bisa nggak menegas? Kamu jangan lakukan itu, nak. Padahal orang tuanya sebelumnya menjalani itu dulu sebelum akhirnya menjadi. Akhirnya apa? Tidak tegas. Banyak orang tua itu ingin anaknya ingin lebih baik. Antum semua masuk pondok ini kan ingin semuanya antum itu lebih baik daripada orang tua, kan? Nah, kalau orang tua tidak bisa menjaga itu, atau sebelumnya pernah melakukan seperti itu juga, artinya apa? Tidak sempurna didikan yang diberikan oleh orang tua antum kepada antum sesuai dengan yang dia inginkan. Maka antum inilah nanti yang menjadi apa? The agent of change. Apa artinya itu? Agen perubahan. Di mana? Di keluarga antum. Masing-masing antum ini agen perubahan. Kalau di keluarga saya seperti ini hal yang biasa, sekarang setelah saya pelajari ini tidak boleh, maka saya harus menunjukkan ke keluarga saya itu tidak seperti itu. Mudah-mudahan keluarga itu mendapatkan petunjuk. Lewat siapa? Lewat anaknya yang hadir sekarang ini di pondok pesantren modern dia. Maka ini yang harus diperhatikan. Dan wanita itulah yang bertindak sebagai pendidik di rumah. Al-ummu madrasatun. Hah? Mana? Jadi tempat belajar pertama itu dengan siapa? Jadi guru pertama itu siapa? Siapa yang menjadi ibu? Siapa yang menjadi ibu? Ada yang nggak mau jadi ibu di sini? Ada. Tuh yang lain nggak ada? Cuma satu itu aja. Oke. Baik. Terakhir, karena sudah Isya, dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, coba dengar baik-baik. Dalam hadis lain dijanjikan juga bahwasanya mendidik anak perempuan dengan baik, akan terbentengi dari sisa neraka dan dijanjikan masuk surga. Sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati wa ana wa huwa ana wa huwa. Ana wa huwa. Apa maksudnya di sini? Siapa yang mendidik dua anak perempuan hingga dewasa? Coba, hingga dewasa berapa tahun antum sampai dewasa? Kapan anak perempuan itu dewasa? Hah?
18 tahun. Nah, 18 tahun itu lama. Siapa yang mendidik dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan keadaan aku dan dia seperti ini. Apa artinya seperti ini? Dekat. Maka bersyukurlah orang tua antum yang di sini anak-anaknya hadir menimba ilmu agama. Nah, mudah-mudahan sebagai apa? Sebagai suri tauladan bagi keluarganya yang lain, dan menjadi apa? Menjadi penyebab terhindarnya orang tua dari siksa api neraka dan masuk surga. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini, ana pengen sampaikan kepada antum, Ustaz Nawazir ya. Ini ada buku nih. Di dalam buku ini ada harapan. Harapan seperti apa sih santriwati yang tamat dari pondok pesantren modern ini apa sih ini? Nih, Ustaz langsung wawancara sama Ustaz Nawazir. Karena ini masih ada rekamannya sama Ustaz, ada rekamannya untuk dijadikan konten buku ini. Sosok putri yang diharapkan adalah memiliki jiwa keibuan yang tangguh, memiliki jiwa keibuan yang tangguh, terampil dalam urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga itu mudah nggak? Susah. Sekian banyak piring yang bertumpuk-tumpuk, mau nggak mencucinya? Pakaian juga bertumpuk-tumpuk. Kalau punya anak besok popoknya di mana-mana. Oke. Terampil dalam urusan rumah tangga dan memiliki bekal pendidikan untuk mendidik anak-anak di masa yang akan datang. Sesuai dengan al-ummu al-madrasatul ula. Jadi apa yang ditulis dalam buku ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Okay. Jadi antum tidak sama laki-laki. Jangan samakan diri antum sama laki-laki. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama yang laki-laki itu dengan perempuan. Oke. Maka di sini dengan adanya pembedaan antara pendidikan putra dan putri, diharapkan memberi pengaruh terhadap pergaulan antar gender. Itu artinya antar gender, antar jenis. Setiap gender memiliki akidah Islamiyah yang kuat. Dengan akidah yang dimiliki tersebut, mereka mampu menjaga pandangan terhadap lawan jenis, kukuh dengan prinsip, pelajaran, dan pengalaman yang dialami selama di pesantren, mampu menjaga diri dan berhati-hati terhadap fitnah dunia, serta menjaga batasan muhrim. Oleh karena itu, lulusan pondok pesantren modern Dini Abbasiyah diharapkan mempunyai rasa malu yang tinggi dan tidak menjadi pribadi yang agresif. Tahu artinya agresif? Agresif itu sifat Belanda itu. Makanya dulu perang ada agresi militer pertama, ada agresi militer kedua. Perempuan bisa jadi agresif. Udah dibilang masih juga dilakukan. Agresif. Gigihnya ke negatif. Ya.
Maka yang seperti ini apa? Harus untuk perhatikan baik-baik. Ustaz sengaja nih di sini ini akhlak yang dibaca oleh Ustaz Nasron kemarin kan. Ustaz ingin mengingatkan antum dengan Rasulullah saja. Seperti itu Rasulullah memperhatikan anak perempuan. Maka banggalah antum sebagai muslimah. Banggalah antum menjadi umat Rasulullah yang memberikan pelajaran tentang jaminan antum nanti selamat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.